Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Hasan Saifullah selaku mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing, juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang pembelajaran bahasa Arab di madrasah di Indonesia. Penasaran bukan mencakup apa saja dalam materi tersebut? Baiklah, kita simak ya videonya. Selamat menonton. Apa sih kedudukan pembelajaran bahasa Arab di madrasah? Baiklah, kita bahas ya. Kedudukan pembelajaran bahasa Arab di madrasah di Indonesia. Kedudukan bahasa Arab di Indonesia, terutama di madrasah, adalah sebagai bahasa agama dan ilmu pengetahuan. Pelajaran bahasa Arab yang diajarkan di madrasah atau di sekolah Indonesia berfungsi sebagai bahasa agama dan ilmu pengetahuan, di samping sebagai alat komunikasi. Oleh karena itu, pelajaran bahasa Arab di madrasah tidak terpisahkan dari bidang-bidang studi, seperti mata pelajaran lain yang diajarkan pada madrasah. Kedudukan bahasa Arab di madrasah yaitu sebagai mata pelajaran wajib yang mempelajari 4 kemahiran berbahasa dalam bahasa Arab dan mampu mengaplikasikan kemahiran tersebut, seperti pelajaran bahasa Arab di MI, MTS, MA, dan pondok pesantren. Selanjutnya, apa tujuan pembelajaran bahasa Arab di madrasah? Tujuan pembelajaran bahasa Arab di madrasah, pada dasarnya, tujuan pembelajaran bahasa Arab di madrasah ibtidaiyah belum mencapai tujuan yang diharapkan, meliputi 4 kemahiran berbahasa, yaitu kalam, qiraah, istima, dan kitabah. Dalam konteks kurikulum, tujuan yang dimaksud adalah tujuan institusional atau tujuan lembaga pendidikan, di mana setiap lembaga pendidikan mempunyai perbedaan dalam menentukan tujuan tersebut. Adapun mata pelajaran bahasa Arab di madrasah ibtidaiyah memiliki tujuan sebagai berikut. Pertama, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun tulis, yang mencakup 4 kemahiran berbahasa, yakni istima, kalam, qiraah, dan kitabah. Kedua, menumbuhkan kesadaran pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam. Ketiga, mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya, serta memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian, peserta didik diharapkan memiliki wawasan lintas budaya dan melibatkan diri dalam keberagaman budaya. Apa saja problematika pembelajaran bahasa Arab di madrasah? Jadi, problematika pembelajaran bahasa Arab di madrasah ada 3 faktor yang menjadi problema pengajaran bahasa Arab di Indonesia. Pertama, faktor bahasa atau linguistik. Kedua, faktor sosial dan psikologis. Ketiga, faktor metode pengajaran. Kita bahas. Pertama, faktor linguistik atau bahasa. Penyebabnya adalah adanya perbedaan sistem pada kedua bahasa Indonesia dan bahasa Arab, baik mengenai sistem tata bunyi atau fonetik, tata bahasa atau morfologi, arti kata-kata, maupun sistem penulisan kedua bahasa. Kedua, faktor sosiologi atau psikologis, yaitu mencakup 1. Kurangnya perhatian para guru bahasa Arab di madrasah-madrasah untuk berbicara dengan ataupun mendorong para siswa untuk berbahasa Arab. Kedua, kurangnya faktor penunjang pelajaran bahasa Arab di madrasah-madrasah pada umumnya, karena materi pelajaran yang lain seperti fikih, hadis, SKI, dan sebagainya disajikan dalam bahasa Indonesia. Ketiga, tidak adanya media elektronik berbahasa Arab ataupun non-elektronik dalam bahasa Arab yang dengan mudah dapat diperoleh oleh guru maupun siswa. 4. Kebanyakan siswa kurang bergairah atau berminat berbahasa Arab. Selanjutnya, ketiga, faktor yang terkait dengan metode pengajaran. Kendala yang dihadapi pengajaran bahasa Arab dalam masalah ini adalah karena kurangnya terpenuhi secara maksimal
persyaratan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar bahasa Arab itu sendiri. Di antaranya, pertama, metode. Untuk pengajaran bahasa asing termasuk bahasa Arab, direkomendasikan menggunakan metode sam'iyah, syafahiyah. Dan ini berhasil jika terpenuhi adanya tenaga guru yang baik dan fasih, dapat menggunakan adanya media pengajaran atau alat bantu yang memadai dan mampu menjelaskan pelajaran memakai bahasa Arab. Selanjutnya, kedua, materi. Minimnya buku paket bahasa Arab yang sesuai dengan kurikulum dan karena buku paket yang ada karena satu dan lain hal. Kebanyakan siswa tidak memilikinya. Mereka hanya mengharap catatan guru saja, padahal waktu yang tersedia sangat sempit. Materi pendukung juga sangat kurang, misalnya Kamus Arab Indonesia, buku bacaan berjenjang LKS, dan sebagainya. Keempat, alat bantu. Hanya sedikit sekali jumlah madrasah yang dilengkapi alat bantu pengajaran bahasa asing yang cukup memadai, baik media visual maupun audio ataupun audio visual, mengingat keterbatasan dana yang dihimpun. Selanjutnya, kelima, tenaga pengajar. Guru yang memenuhi persyaratan sangat kurang. Masih langkahnya guru yang mahir berbahasa Arab secara aktif. Kurangnya guru yang berpendidikan bahasa Arab. Sehingga dipergunakanlah guru yang berpendidikan lain. Apakah ada solusi terkait problematika tersebut? Tentu ada dong, teman-teman. Jadi, solusi problematika pembelajaran bahasa Arab di madrasah yaitu pertama, memberi dorongan kepada siswa untuk bergairah mempelajari bahasa Arab, terutama di lingkungan sekolah. Kedua, menciptakan lingkungan bahasa Arab di sekolah, misalnya pengumuman atau peraturan-peraturan ditulis dalam bahasa Arab. Ketiga, mengadakan program wajib bicara dengan bahasa Arab. Keempat, alokasi waktu yang disediakan kurikulum. Kelima, memiliki alat bantu pengajaran bahasa Arab, baik visual maupun audio. Keenam, perlu disiapkan materi pembantu, misalnya buku bacaan berjenjang, buku LKS, kamus dua bahasa maupun alat bantu yang lain, baik visual, audio maupun audiovisual. Ketujuh, pengajaran bahasa di dalam kelas besar tidak bisa digunakan metode sam'iyah, syafahiyah. Maka sebaiknya digunakan metode campuran. Hasil dari wawancara di MI Tahfizul Quran Asasul Huda, menurut Episadiatul Fikriyah menyebutkan bahwa problematika yang biasa ditemui ketika belajar bahasa Arab yaitu pertama, kurangnya motivasi belajar pada siswa. Beberapa dari mereka sering mengeluh ketika belajar bahasa Arab. Kedua, kurangnya minat belajar bahasa Arab. Ketika belajar bahasa Arab, di antara siswa ada yang tidak suka dengan belajar bahasa Arab karena menurut mereka susah untuk mempelajarinya. Selanjutnya, tidak ada media pembelajaran bahasa Arab. Di sini ketika belajar bahasa Arab sering bertumpu pada buku paket saja, karena tidak ada media pembelajaran seperti media audio atau visual. Selanjutnya, kurang fokus dalam belajar bahasa Arab karena kurangnya mufrodat. Biasanya itu saja yang beliau temui ketika mengajar. Adapun solusinya, biasanya beliau memberikan semangat dan motivasi bahwa belajar bahasa Arab itu menyenangkan jika kita benar-benar ingin belajar. Disuruh menghafal mufrodat ketika pembelajaran dimulai karena dengan menghafal mereka akan menambah pengetahuan terhadap mufrodat belajar bahasa Arab tersebut. Selanjutnya, ketika ngajar bisa menggunakan gambar supaya siswa lebih paham. Diselingi dengan game. Karena jika mereka terus-terusan menulis, mereka merasa bosan. Baiklah teman-teman, seperti itulah gambaran dari pembelajaran bahasa Arab di madrasah di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk menambahkan pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.